Hai teman-teman, teman-teman, tahu nggak sih? Ternyata di Sumatera Utara, terutama di kota Medan, banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan bekas penjajahan kolonial Belanda yang didirikan oleh Belanda itu sendiri. Teman-teman, penasaran nggak sih tempat-tempatnya seperti apa aja? Penasaran? Nah, kalau penasaran, yuk ikuti keseruan kami dalam menjelajahi peninggalan-peninggalan bekas Belanda yang ada di kota Medan. Yeay! Halo semuanya. Perkenalkan, kami Dari kelompok Satu. Hai teman-teman, teman-teman tahu nggak sih Lapangan Merdeka? Lapangan Merdeka adalah salah satu ikon dari kota Medan. Lapangan Merdeka ini dibangun pada tahun 1880 oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, Lapangan Merdeka ini pertama sekali difungsikan sebagai pusat kota. Nah, kemudian Lapangan Merdeka ini juga digunakan untuk parade militer serta upacara militer. Kemudian Lapangan Merdeka ini juga digunakan sebagai tempat hiburan orang Belanda yang dibangun di sana pasar malam dan tempat festival. Kemudian Lapangan Merdeka ini juga sangat berperan dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1949, pada masa pemerintah Jepang. Nah, Lapangan Merdeka ini menjadi tempat berkumpulnya Laskar Pemuda Indonesia. Nah, kemudian Lapangan Merdeka ini sekarang berbeda jauh dengan yang dulu. Lapangan Merdeka yang sekarang ini digunakan sebagai tempat event, rekreasi, olahraga, dan lain-lain. Nah, zaman dulu, Lapangan Merdeka ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang Eropa dan para sultan. Nah, kemudian itu, adapun beberapa tokoh yang sangat berperan penting dalam pembangunan Lapangan Merdeka ini adalah Joseph Kramer dan Teuku Hasan. Esplanade merupakan simbol paling kasat mata dari kesenjangan kelas kolonial. Ruang publik yang luas ini hanya boleh diakses oleh orang-orang Eropa. Sementara, pribumi dan buruh perkebunan dilarang masuk ke area inti kolonial tanpa izin. Di sekitar lapangan, Belanda membangun gedung-gedung mewah, sementara para kuli hidup dalam barak kumuh dengan sistem penale sasti, yaitu hukuman fisik dan penjara bagi buruh yang dianggap melanggar aturan. Ketimpangan ruang ini pun memunculkan kemarahan kelompok kaum pergerakan Medan, Laskar Pemuda, Serikat Buruh. Nah, kemarahan ini dipicu karena Esplanade dianggap lambang penindasan dan pusat kekuasaan yang tidak pernah berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, pada masa revolusi yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1947, Lapangan Merdeka menjadi ruang simbolik perlawanan, di mana di situ dilakukan aksi massa, rapat umum, dan pengibaran merah putih di tempat yang dulunya dikuasai Belanda. Nah, itu merupakan tindakan politis untuk merebut ruang yang selama puluhan tahun dirampas dari rakyat. Kita masuk ke tempat yang kedua. Tempat yang kedua itu adalah Pos Blok. Pos Blok adalah salah satu tempat paling bersejarah di kota Medan. Pos Blok ini dibangun pada tahun 1911 oleh arsitektur dari Belanda yang bernama Snuyff. Nah, Pos Blok ini difungsikan sebagai pusat telegram dan telegraf kolonial dan sebagai hubungan komunikasi pemerintah dan perusahaan asing. Nah, pada masa kolonial, kantor ini adalah alat komunikasi vital bagi Belanda. Pada revolusi, penguasaan kantor pos identik dengan penguasaan informasi militer dan politik. Kemudian kondisi sekarang itu, kantor Pos Blok ini dijadikan sebagai pusat komunitas, UMKM, seni dan ruang kreatif modern. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pembangunan Pos Blok adalah Skuman Snuyff sebagai arsiteknya, kemudian ada L.C. Westeng, dan ada Dr. Abdul Hakim Harahap. Nah, kemudian kita masuk ke peninggalannya. Nah, peninggalan yang pertama itu adalah gedung kantor pos asli, kemudian ruang telegram kolonial, setelah itu peti surat besi peninggalan Belanda, jaringan pos kolonial, meja layanan pos zaman kolonial, serta area luar yang kini menjadi pos ini. Kantor Pos Medan adalah pusat komunikasi kolonial. Semua informasi politik, ekonomi, dan militer seperti surat-surat perusahaan perkebunan, telegram pemerintah Belanda, laporan intelijen, serta data pergerakan pasukan, semua lewat gedung ini. Bagi rakyat, kantor pos adalah alat kontrol kolonial. Siapa yang menguasai komunikasi, dia menguasai kota. Karena itu, pada masa revolusi 1945, pemuda dan pejuang menjadikan kantor pos sebagai target utama perebutan. Perlawanan terjadi karena rakyat menyadari bahwa komunikasi digunakan untuk memata-matai rakyat, telegram sering berisi perintah represif, dan perusahaan asing menggunakan kantor pos untuk mempertahankan dominasi ekonomi. Dan mengambil alih kantor pos berarti mengakhiri monopoli informasi kolonial. Rumah megah yang dibangun pada sekitar tahun 1895 sampai 1900. Jong Afi merupakan seorang pengusaha HK,
industrialis, filantropis, saudara besar, dan pemilik perkebunan. Beliau merupakan tokoh utama di kota Medan pada zaman kolonial karena beliau telah berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, Jong Afi ini menikah bersama Madam Lim Koyap dari Binjai, memiliki anak sebanyak 7 anak. Dan fungsi awal Jong Afi ini sebenarnya yaitu rumah tinggal keluarga besar, kantor bisnis pribadi, dan pusat pertemuan internasional. Tapi kini fungsi Jong Afi itu telah berubah menjadi museum yang dibuka secara publik. Oke, selanjutnya kita bahas peninggalan Jong Afi. Yang pertama adalah bangunan aslinya, lalu kemudian perabotan orisinal, kemudian juga dokumen-dokumen bisnis pada masa Jong Afi, dan kemudian juga ruang pertemuan, foto-foto dan arsip keluarganya, serta struktur ventilasi dan arsitektur campuran Cina. Jong Afi Mansion bukan hanya gedung kolonial, tetapi ia berada dalam jaringan kekuasaan kolonial. Seperti yang sudah kita tahu, Jong Afi ini merupakan pengusaha yang bekerja sama erat dengan Sultan Delhi dan pemerintahan Belanda. Hal inilah menjadi alasan bahwa Jong Afi Mansion ini sering dipandang sebagai simbol kelas elit komprador, yaitu kelompok yang bekerja sama dengan kolonial demi keuntungan ekonomi pribadi. Perlawanan muncul karena pekerja kontrak Tionghoa dan pribumi melihat bahwa kekuasaan ekonomi kota ini tidak hanya berada di tangan Belanda, tetapi juga pada jaringan pengusaha kaya yang mendukung struktur kolonial. Bangunan ini sering disebut dalam diskusi pergerakan sebagaimana contoh, kapitalis perkebunan menindas puru lintas etnis dan kelompok elit lokal turut mempertahankan status quo kolonial. Oke, selanjutnya kita masuk ke Balai Kota Lama. Jadi sejarahnya itu, Balai Kota Lama dibangun pada tahun 1904 dan dirancang oleh arsitek Belanda bernama Boessuit Herman Swieters. Yaitu firma arsitektur bernama yang merancang banyak gedung kolonial di dunia. Lalu kita masuk ke fungsi awalnya. Fungsi awalnya itu yaitu sebagai pusat pemerintahan kolonial atau sebagai kantor Burgermeister van Medan atau wali kota. Dan untuk fungsinya di kondisi sekarang itu untuk cagar budaya dan lokasi acara pemerintahan. Lalu untuk tokoh-tokoh terkait itu ada Daniel Baron Pakai, yaitu wali kota Medan pertama. Lalu ada C.D. Hahan sebagai arsitektur dan perencana kolonial. Lalu ada DR Muhammad Hasan, itu sebagai wali kota Medan pertama secara kenegaraan. Yaitu lalu ada peninggalan-peninggalannya. Itu ada bangunan baru, jam kota, dan ruang rapat wali kota Medan. Balai Kota Lama adalah pusat administrasi kolonial yang menetapkan pajak bagi rakyat pribumi, berizin tanah, aturan buruh kontrak, dan kebijakan ekonomi yang menguntungkan perusahaan asing. Rakyat melihat gedung ini sebagai tempat lahirnya kebijakan yang menindas, terutama karena pemerintah kota kolonial hanya melindungi kepentingan Eropa. Ketika Jepang datang, lalu Belanda kembali bersama Nica, balai kota menjadi sasaran perebutan karena siapapun yang menguasai gedung ini otomatis menguasai kota. Bagi rakyat, mengambil alih balai kota berarti menghancurkan pusat kekuasaan kolonial dan membangun pemerintahan rakyat. Oleh sebab itu, gedung ini memicu perlawanan besar selama pertempuran Medan Area. Kita masuk ke bagian Museum Sumatera Utara. Museum Sumatera Utara atau yang lebih dikenal sebagai Warga Sumut Museum Negeri Provinsi Sumatera, disingkat dengan Museum Negeri Profsu, terletak di Jalan HM Zoni nomor 51 Pasar Merah, Medan. Nah, museum ini merupakan museum terbesar di Sumatera Utara yang berisi berbagai peninggalan sejarah budaya bangsa, hasil seni dan kerajinan dari berbagai suku di Sumatera Utara. Museum ini dibangun pada tahun 1954. Peletakan batu pertama berupa sepasang makara yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1954 dan diresmikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Museum ini merupakan salah satu museum terbaik di Indonesia.
Sampai tahun 2005, Museum Sumatera Utara ini memiliki hampir 6.799 koleksi, terdiri atas replika hewan khas Sumatera, replika fosil manusia purba, dioram kehidupan prasejarah, hingga beragam perkakas prasejarah. Adapun peninggalan lain seperti arca-arca, peninggalan zaman Hindu-Buddha, peninggalan batu nisan, Al-Quran, replika Masjid Azizi ada di sini. Dan juga perkakas pada zaman kolonial Belanda juga dikoleksi. Selain itu, terdapat pula model figur kolonial dan replika kehidupan Kota Medan zaman dulu. Benda koleksinya meliputi senjata tradisional dan modern, obat-obatan tradisional, peralatan komunikasi yang digunakan melawan penjajah. Juga ditampilkan lukisan kepahlawanan dan poster propaganda masa perang. Dan terakhir, foto-foto serta lukisan dari para pahlawan dan mantan gubernur Sumatera Utara juga dikoleksi di sini. Awalnya, banyak koleksi budaya daerah dikumpulkan oleh antropolog dan pejabat kolonial untuk kepentingan penelitian Belanda. Artefak, naskah kuno, dan benda sakral, Batak, Melayu, dan Nias sering diambil tanpa persetujuan masyarakat. Hal ini memicu protes tokoh adat dan menjadi bagian dari gerakan perlawanan budaya. Berikutnya kita akan masuk ke Lonsum atau London Sumatera. London Sumatera adalah gedung yang dirancang oleh arsitek Belanda bernama J.D. Bruyne dari Biro Arsitek terkenal di Hindia Belanda dan dibangun pada tahun 1914. Bangunan ini dikenal sebagai bangunan pertama di Sumatera yang menggunakan lift antik dengan hiasan floral, logam, dan ornamen Art Deco yang masih digunakan hingga saat ini. Nah, bangunan ini juga terbuat dari batu granit Aberdeen yang dibawa langsung dari Inggris. Bangunan ini awalnya dimiliki oleh Juliana de Gebou, yang kemudian diambil ahli oleh perusahaan perkebunan dan ekspor karet Inggris bernama Harrison and Horsfield Ltd, yang didirikan pada tahun 1884. Pada mulanya, perusahaan ini berkonsentrasi kepada kopi dan teh. Namun, pada tahun 1987, beralih ke perkebunan karet karena lebih efektif pada saat itu. Harrison and Horsfield menjadi agen untuk lebih dari 225.000 akses karet di Malaya dan 135.000 akses di Indonesia. Pada tahun 1994, PT ini menjual seluruh sahamnya kepada PT Pan London Sumatera Plant Fields sehingga berganti nama menjadi PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera. Fungsi awal bangunan ini yaitu adalah sebagai administrasi kebun tembakau dan karet. Kemudian digunakan juga sebagai pengarsipan ekspor komoditas ke karet ke London dan juga sebagai ruang rapat para manajer perkebunan Eropa. Sekarang gedung ini digunakan sebagai tempat cagar budaya di Medan dan juga sebagai tempat peninggalan di Sumatera Utara. Dan juga tempat ini digunakan sebagai tempat fotografi juga sebagai aktivitas budaya. Gedung London Sumatera tidak hanya gedung kantor, ia adalah pusat kapitalisme kolonial. Dari bangunan inilah, perusahaan Inggris, Harrison and Horsfield, mengontrol harga tembakau, kebijakan perkebunan, dan ekspor komoditas ke Eropa. Sementara, buruh di perkebunan hidup dalam kondisi semi perbudakan, jam kerja panjang, dan hukuman penali santie. Kesenjangan ekonomi ini membuat gedung London Sumatera menjadi simbol eksploitasi. Kita dapat menyimpulkan bahwa semangat juang kemerdekaan Indonesia yang terjadi di Medan itu terjadi dari berbagai lapisan. Yang pertama itu adalah tekanan ekonomi yang mengancam di Lonsum hingga semangat juang siswa yang terjadi di Taman Siswa. Dari lapangan Merdeka yang menjadi saksi berkobarnya semangat rakyat hingga balai kota dan pos blok yang menyimpan banyak jejak langkah perjuangan dan diplomasi kemerdekaan. Nah teman-teman, bagaimana? Seru tidak video kami pada hari ini? Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa sejarah itu tidak hanya berupa hafalan di dalam buku, namun sejarah itu hidup di setiap langkah yang kita jalani dan tembok yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Nah, mulai sekarang teman-teman, saya mengajak teman-teman supaya teman-teman bisa berpikir lebih maju dan juga bisa melihat bagaimana sebenarnya cara pandang teman-teman di lingkungan sekitar. Nah, bisa jadi teman-teman, tembok yang selama ini teman-teman lewati ternyata merupakan saksi perjuangan mengubah nasib bangsa Indonesia pada masa itu. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kami kelompok 1 mengucapkan
Terima kasih. Bye. Oke geng, kita lagi di Podomoro City. Kau tengok lawas itu nih apa nggak? Biar gue video kan. Kita ketemu lawas geng.